Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa tuni muslim. Pemirsa sahabat muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hidup di atas permukaan bumi ini. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, kita dilatih, kita dididik, dan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Sekarang kita berada di bulan Syawal. Semoga amal ibadah kita, amal ibadah puasa kita sebulan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini di bulan Syawal datang kewajiban berikutnya kepada kita, yaitu memasuki bulan haji, yaitu melaksanakan ibadah haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Tapi sedihnya sedikit kaum muslimin, di tahun ini jemaah haji Indonesia dibatalkan berangkatnya, dalam arti kata diundur keberangkatannya pada tahun yang akan datang. Semoga jemaah haji yang tidak jadi berangkat tahun ini, kita doakan semuanya mendapatkan pahala yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hajinya diundur, tapi pahala mabrurnya tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita tidak bisa kita melaksanakan ibadah haji, kewajiban selanjutnya jatuh kepada diri kita bagi yang mampu, yaitu melaksanakan ibadah umroh. Ibadah umroh sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa timul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan ibadah haji dan ibadah umroh itu karena Allah. Ibadah haji tidak bisa kita laksanakan ibadah umroh. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah umroh di tahun ini dan kita bisa melaksanakan sempurna, mendapatkan predikat umroh yang mabrur dan umroh yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian sholawat beserta salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa Allah limpah curahkan buat arwah junjungan alam rahmatan lil alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita membaca sholawat, doa kita dikabulkan dan permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa sahabat muslim yang dirahmati Allah, kalau berbicara tentang umroh, kami tidak akan bisa melupakan satu tempat berjuang kami, tempat bernaung kami, tempat bergerak dan aktif kami dalam kehidupan sehari-hari sebagai pembimbing haji dan umroh di Travel Gina Safety PT Satria Barokah Wisata. Alhamdulillah dari tahun 2013 sampai sekarang ini kami tetap solid di Gina Safety. Semoga kami tetap bisa menjalankan amanah sebagai pembimbing jemaah untuk berangkat ke Tanah Suci dan semoga Allah ridho dengan perjalanan tersebut. Pemirsa sahabat muslim yang dirahmati Allah, kita akan melaksanakan ibadah umrah. Kita akan melakukan sebuah perjalanan. Jikalau kita akan mengadakan sebuah perjalanan, sedikit banyak kita harus tahu apa rukun daripada ibadah umrah. Rukun umrah itu ada 5. Yang pertama yaitu lafaz niat dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua tawaf di Baitullah. Yang ketiga sa'i antara Safa dan Marwah. Yang keempat tahallul dan yang kelima tartib. Tapi dalam kesempatan kali ini kaum muslimin, kami ingin memberikan motivasi terlebih dahulu kepada seluruh jemaah. Bagaimana supaya ibadah umrohnya itu penuh dengan semangat, penuh dengan tekad yang bulat,
dan hati-hati dalam menjalankan ibadahnya. Sebab kita berada di satu tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 96 tadi sudah kami bacakan. Inna awala bayti wulida lin-nasi lalladzi bibakata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya tempat ibadah yang pertama Allah bangun di atas permukaan bumi ini adalah Mekah Al-Mukarramah. Di tempat tersebut merupakan tempat diturunkan para nabi, diturunkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tempat dilahirkan seorang penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat sejarah kaum muslimin. Bahwasanya dahulu 2000 tahun sebelum Nabi Adam diturunkan ke atas permukaan bumi, para malaikat sudah bertawaf keliling Ka'bah dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi setelah Nabi Adam turun ke atas permukaan bumi ini, setelah diusir oleh Allah dari surga, beliau diturunkan di daerah Himalaya, di daerah pegunungan India. Dan sedangkan Siti Hawa diturunkan di daerah Jeddah. Mereka dipertemukan oleh Allah di Bukit Jabal Rahmah di Padang Arafah. Setelah 200 tahun tersebut, mereka melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah tawaf keliling Ka'bah dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi bacaan ditambah oleh Nabi Adam dengan la haula wala quwata illa billah. Bacaan tersebut bertahan kaum muslimin sampai ke zaman Nabi Ibrahim. Bacaan tawaf yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ditambah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail illa billahil aliyyil azim. Itu sejarah sedikit kaum muslimin. Tempat ibadah pertama sebagai impian bagi seluruh kaum muslimin. Andai kata diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita sangat ingin untuk berangkat ke tanah suci. Bahkan kaum muslimin belum sempat kita beribadah, baru saja keluar nomor kita untuk berangkat ibadah haji ataupun umroh, kita sudah sujud syukur berurai air mata. Kenapa? Sudah mendapatkan panggilan Allah, langsung air mata bahagia turun, langsung merasa bahagia, langsung bersyukur. Kenapa? Keinginan untuk pergi haji, keinginan untuk pergi umroh itu terkadang sudah dari 20 tahun yang lalu, dari 15 tahun yang lalu, dari 5 tahun yang lalu terwujud sekarang. Dalam kata-kata mutiara kita sering dengar, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memanggil ke tanah sucinya adalah orang-orang yang hatinya terpanggil. Walaupun dia tidak kaya raya, walaupun dia itu tidak orang mewah dengan kekayaan, tapi karena mendapatkan panggilan Allah, mereka sampai di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Apa yang mereka dapatkan di sana? Mereka mendapatkan kepuasan batin, mereka mendapatkan kesucian jiwa, mereka mengadu kepada Allah Rabbul Jalil. Di sana mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap walaupun tahun ini jemaah haji kita tidak bisa berangkat ke tanah suci karena ada satu dan lain hal, yaitu salah satu hal tersebut kita sudah tahu semuanya di zaman corona ini. Kita doakan mereka yang ikhlas diundur keberangkatannya di tahun yang akan datang, semuanya mereka itu mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga mereka sebelum sampai ibadah haji tersebut bisa berangkat umroh bareng dengan kami PT Satria Barokah Wisata Inasiatif Tour and Travel. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.